Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Sukni Tumui Pengata, instruktur Anda. Saya akan menjelaskan hukum penahanan karyawan yang tidak sah oleh kepolisian dan pemecatan pekerja atas dasar melakukan tindak pidana. Video pembelajaran ini sangat berguna bagi Bapak dan Ibu yang mengalami penahanan yang tidak sah oleh kepolisian atau pernah dipecat oleh perusahaan dengan dasar melakukan tindak pidana. Studi kasus adalah contoh kasus yang saya buat untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami pembelajaran di video ini. Suami A ditahan oleh kepolisian selama 13 hari dengan dasar penggelapan uang di tempat perusahaannya bekerja. Sewaktu dalam tahanan polisi tersebut, suami A diberhentikan dengan tidak hormat tanpa pesangon sama sekali oleh perusahaan. Dengan posisi suami A adalah manajer. Pada hari ke-14, suami A disuruh pulang oleh kepolisian. Suami A tidak pernah mendapat surat perintah penahanan dan istri atau keluarga tidak pernah menerima surat pemberitahuan penahanan atas nama suami A. Kasus suami A telah berjalan 8 bulan tanpa adanya kejelasan mengenai tuduhan penggelapan tersebut dari kepolisian. Baiklah. Pertanyaan yang akan kita jawab dalam video ini adalah, apakah suami A dapat menuntut kepolisian yang telah menahan? Apakah suami A dapat menuntut perusahaan yang telah memecat dengan dasar suami A telah melakukan perbuatan pidana? Oke. Ini ada jawabannya. Pertama, Bapak dan Ibu harus memahami apa yang dimaksud dengan penahanan yang sah oleh kepolisian. Sehingga Bapak dan Ibu memahami penahanan yang tidak sah seperti apa. Definisi penahanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 21. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan yang sah harus didasarkan atas dasar surat perintah penahanan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata, Pasal 21 Ayat 2, yang berbunyi penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Kemudian, tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga tersangka sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 21 Ayat 3, yang berbunyi tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya. Bapak Ibu sudah memahami apa yang dimaksud dengan penahanan yang sah
dan penahanan yang tidak sah. Kemudian, langkah hukum atas penahanan yang tidak sah adalah pra-peradilan. Di mana tersangka atau keluarga atau kuasanya berhak mengajukan pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penahanan pada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kantor kepolisian tempat suami A ditahan. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 77 huruf A yang berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Kemudian, atas penahanan yang tidak sah, Bapak Ibu dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Apabila dalam pra-peradilan diputus penahanan adalah tidak sah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 dan Pasal 97 dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi atas penahanan tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 95 mengatur ayat 1, tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan, ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Jadi ketika Bapak Ibu dalam suatu kejadian timbul kerugian karena tindakan dari penyidik, apakah itu memasuki rumah, menggeledah atau menyita, yang menyebabkan misalnya ada kerusakan barang seperti ada barang yang pecah atau pintu yang rusak dan lain-lain, Bapak dan Ibu dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dan juga dalam konteks penahanan, yakni adalah penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan. Jadi jika penahanan tidak sah dinyatakan dalam pra-peradilan, maka Bapak Ibu juga dapat menerima ganti kerugian. Ayat 2-nya, tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77. Ayat 3, tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
Ayat 4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat 1, Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. Ayat 5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat 4 mengikuti acara pra peradilan. Kemudian apa yang diatur dalam pasal 97? Ayat 1. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat 2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Ayat 3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat 1 yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra peradilan yang dimaksud dalam pasal 77. Perusahaan tidak bisa memecat karyawan dengan alasan melakukan tindak pidana. PHK yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan tidak sah, sehingga karyawan dapat menuntut kepada perusahaan untuk dipekerjakan kembali berikut hak-haknya yang belum diterima selama masa pemecatan. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor SE13/SC-HK-1 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PPU-1/2003 tanggal 28 Oktober 2004 tentang hak uji materi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan telah dimuat dalam Berita Negara nomor 92 tahun 2004 tanggal 17 November 2004. Maka untuk memberikan kejelasan bagi masyarakat dipandang perlu menerbitkan surat edaran sebagai berikut. 1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khusus pasal 158, pasal 159, pasal 160 ayat 1 sepanjang mengenai anak kalimat bukan atas pengaduan pengusaha, pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat, pasal 158 ayat 1, pasal 171 sepanjang menyangkut anak kalimat, pasal 158 ayat 1, pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat, pasal 137 dan pasal 138 ayat 1 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nomor 2. Sehubungan dengan hal tersebut, butir 1, maka pasal-pasal Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar garing acuan dalam penyelesaian hubungan industrial. Nomor 3.
Sehubungan dengan hal tersebut, puter 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja PHK karena pekerja garing buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja garing buruh melakukan kesalahan berat X pasal 158 ayat 1, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. B. Apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja garing buruh tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nomor 4. Dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian, surat edaran ini dikeluarkan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 7 Januari 2005, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Fahmi Idris. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu dalam mengikuti video pembelajaran ini. Silakan like dan subscribe, kirim pertanyaan atau komentar di kolom komentar, dan mengisi kuesioner. Bapak Ibu akan mendapatkan konsultasi hukum gratis 30 menit melalui Zoom meeting dengan kami. Mudah-mudahan membantu dan berguna. Sampai jumpa.